Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melihat atau mereview ya pergerakan 10 saham yang menurut saya menarik ya. Oke, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, dan semua itu gratis, tidak saya pungut biaya apapun sepeser pun, dan semua di sini saya share untuk mengedukasi dan untuk membantu kalian dalam menganalisis teknikal saham-saham yang bisa dibilang yang sedang ini ya, sedang ada sentimen atau sedang ada apa ya, di posisi yang bagus, kemungkinan seperti itu. Oke, jadi di sini jadi jangan sampai kelewat ya, jangan sampai kalian yang nonton video ini belum subscribe dan belum nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja untuk saham yang pertama kita akan analisis adalah saham sebentar, saya akan lihat dulu untuk IHSG hari ini apakah dia berhasil breakout atau enggak ya. Oke, kita lihat IHSG hari ini ternyata dia bisa dibilang sudah breakout ya, dimana dia closingnya hari ini di 7.000, sedangkan kemarin untuk yang tertingginya di area sini sebelumnya adalah di 6.996 dan sekarang dia berada closingnya di harga 7.000 ya. Oke, dan selanjutnya ini kita hapus dulu. Oke, resistance selanjutnya adalah di sini ya, di area ini. Oke, apakah dia akan sampai ke area 7.032 atau enggak ya, atau kembali mental ke bawah. Oke, jadi kita lihat aja nanti. Dan sini juga kalau dari trennya, dari tren EMA-nya sangat clear uptrend ya. Di sini IHSG masih jelas uptrend, di mana MA50 berada di atas MA100 dan MA100 berada di atas MA50 dan MA200 dan masih konsisten. Dan kalau dari jangka pendeknya bisa dilihat di sini MA5 berada konsisten di atas garis MA10 dan MA10 berada di atas MA20. Jadi menandakan dari tren kecilnya sendiri, jangka pendek sendiri, dia sudah masih bergerak uptrend. Oke, jadi kita lihat aja dia akan bergerak di atas area sini atau kembali turun ke area support ini, atau bisa dibilang ini di area MA20 juga ya untuk untuk IHSG ini. Oke, jadi langsung aja untuk saham yang pertama kita bisa lihat ada saham ITMG. Jadi kalau dari IHSG tadi dia menguat ya hari ini. Oke, di sini ITMG ini sendiri hari ini dia naik sekitar 2,63% ya. Oke, 2,63%, tapi dia masih berada di bawah area ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya di sini di harga 27.775 untuk area resistennya, tapi dan sekarang dia masih berada konsisten di bawah area resisten terus ya, dimana dia di sini sempat tertahan dan kemudian breakout ya, di sini breakout dan sampai ke area sini, dimana area ini adalah area 3.500 ini. Di situ adalah area resisten selanjutnya di sini. Di sini ada resisten. Dan ketika di candle yang ini belum sampai ke area belum sampai menyentuh harga 3.500 dan dia sudah reject ya. Oke, sudah reject dan kemudian turun di sini di candle ini di tanggal 9 Maret ternyata dia masih tertahan ya, atau masih turunnya masih berada di atas area ini. Ini kemarin dia closingnya di harga 27.800 ya, 27.800 dan kalau di sini sendiri area supportnya adalah 27.775, masih kurang satu tick lagi ya. Ternyata keesokan harinya dia kembali ternyata breakdown nggak jadi mantul di area ini dan kembali turun ke bawah, dan di sini sempat retest dan masih mental ke bawah, dan di sini juga tetap bertahan di bawah area dan sempat turun juga ke area support ini, di mana area resisten sebelumnya. Dan sama seperti sebelumnya ya, dia belum nyampe ke bawah, belum menyentuh area ini dan sudah kembali mantul ke atas. Jadi untuk saham ITMG ini sendiri, kalau untuk saat ini kita lihat untuk risk rewardnya sendiri bisa dibilang nanggung ya. Dimana kalau kita masuk sekarang misal di harga 2000 berapa tadi closingnya di sini ya, closingnya tadi di harga 27.350 dengan cut loss kita di area di bawah sini, misal satu tick di bawah area sini, dan resisten kita ada di sini terdekatnya. Oke,
Jadi ini bisa dibilang nanggung ya, dia sudah mendekati area resisten, jadi ada kemungkinan dia sampai di sini dan kembali reject ke bawah ya. Jadi dan sini juga resisten sub area cut loss kita di situ udah terlalu lebar dibandingkan dengan wilayah area take profit kita, atau kalau mau cut loss maksimalnya juga bisa di bawah sini ya. Dimana ini adalah area di bawah garis MA 50 dan di bawah area ini juga, dimana ini adalah area resisten dan resisten sebelumnya, dan ini adalah area retest untuk menjadi area supportnya, atau maksimalnya juga di sini. Jadi kalau menurut saya untuk saham ITMG ini kita bisa tunggu aja ketika dia kembali turun ke area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita. Misal kita mau cut loss di bawah sini, area di bawah satu tick di bawah area ini, di bawah harga 25.200, atau di bawah sini, dimana inilah sekaligus di bawah MA 50 dan di bawah area ini, dan sekaligus di bawah area atau di bawah sini, di bawah trendline uptrendnya ini, dimana inilah area di sini ada supportnya, di sini support, dan di sini support semakin meninggi ya. Dimana ini adalah kalau dari trennya sendiri saham ini emang masih uptrend ya, bisa kita lihat dari garis MA 50 dan MA 200 nya. MA 50 bergerak di atas garis MA 200 nya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau kita masuk, misal kita tunggu aja dia di area ini atau mendekati harga 25.200 misal, kita cut loss kita ya kalau mau menurut saya sih terdekat di sini aja, satu tick di bawah di bawah garis di bawah garis 25.000, di bawah area 25.200 ini. Dan resisten terdekat kita di mana? Di sini di harga 27.775, dan apabila dia closingnya breakout dari area ini, kita bisa hold dulu, bisa tahan dulu, dengan harapan kita dia akan sampai ke area resisten selanjutnya di mana di harga 30.500 ini. Jadi sekitar 19,92% yang akan kita dapat. Dan kalau dia berhasil breakout juga dari area ini, dia ada kemungkinan akan sampai ke area resisten ini di harga 32.250, dimana itu adalah resisten tertingginya saat ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham ITMG ini untuk saat ini kita masuk untuk nanggung ya. Jadi kita bisa tunggu aja dia turun ke bawah sini, atau kita tunggu dia breakout sekalian. Breakout kita ambil di sana dan kita cut loss satu tick aja di bawah area ini, dengan harapan kita resisten terdekat kita pertama di sini dan maksimal terdekatnya ada di area sini di harga 32.250, jadi sekitar 15,08%. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dari trennya sendiri masih uptrend ya saham ini. Garis MA 50 berada di atas garis MA 200 dan candle-candle bergerak kuat di atas garis MA 50 nya. Kalau kita lihat dari RSI sendiri, sekarang dia sudah mantul ya dari area 50 nya ini. Jadi sekarang dia juga bisa dibilang di posisi yang labil ya, berada di tengah-tengah. Apakah dia akan sampai ke area 70 atau kembali turun ke area 50, atau malah nge-breakdown area 50 nya ini. Oke, jadi kita tunggu aja di sini ya. Oke, RSI-nya berada di tengah-tengah antara 50 dan antara 70. Jadi di sini juga bisa kita lihat juga dari harganya sendiri dia sudah mendekati area resisten ya. Jadi ada kemungkinan dia akan reject seperti sebelumnya, mendekati area resisten ini dan kembali reject ke bawah sini. Jadi ada dua kemungkinan, kita bisa tunggu aja dia turun ke sini, atau ternyata kalau dia nggak turun, kita bisa tunggu aja dia breakout sekalian di area sini untuk kita ambil dan cut loss satu tick di bawah area ini, di bawah area supportnya, dan satu tick juga di bawah area supportnya, atau kalau mau maksimalnya di bawah garis MA 50 dan area ini dan area support trendline uptrendnya ini untuk saham ITMG ini. Oke, selanjutnya ada saham BRPT. BRPT ini tadi minus ya, jadi minus 0,57% untuk saham BRPT ini sendiri. Kalau secara trennya dari garis MA 50 dan MA 200 nya saham ini masih kuat ya downtrendnya, dimana garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200 dan candle-candle juga sekarang masih konsisten bergerak di bawah garis MA 50 nya. Oke, kita hilangkan aja biar nggak semak. Ya, berarti sekarang dia kalau bisa kita lihat di sini dia sedang reject lagi ya, reject lagi. Di sini adalah garis harga 890 ini saya buat di sini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga sempat menjadi area support ya, di sini mantul dan kemudian di breakdown di sini, dan kemudian dia di sini sempat breakout ya, sempat breakout dengan volume yang bisa dibilang masih di bawah garis MA 20 ya di sini. Sini bisa. Terus dan kemudian besoknya ternyata dia reject kembali ke area sini lagi, dan di sini sempat retest hanya ekornya aja yang menyentuh di harga 890 dan kemudian besoknya reject lagi, dan sekarang dia dua candle ini ada indikasi naik ya, naik setelah reject sini. Dua indikasi candle ini
sudah indikasinya sudah naik, tapi di sini ternyata kembali reject lagi. Oke, jadi untuk saham BRPT ini kita bisa tunggu aja dia kembali ke area support ini, dimana ini adalah support uptrendnya ya, trendline uptrendnya di sini support, di sini pantulan support, di sini pantulan support. Jadi kita bisa tunggu aja dia kembali ke area sini. Catalyst itu satu tick di bawah area sini, dan resisten kita tetap di area sini untuk yang pertamanya. Dan resisten kita selanjutnya yang bisa kita pertimbangkan adalah di sini ya, untuk saham BRPT ini, dimana inilah area support sebelumnya. Di sini ada support, di sini support, dan di sini juga sempat menjadi area support, dan di sini juga sempat menjadi area retest untuk area resistennya. Oke. Atau ini saya bungkus gini aja, saya buatkan area dimana juga sebelumnya ada area support ya di sana. Dan kalau saya panjangkan ke sini, ini juga ada area resistennya. Biar lebih mengkonfirmasi aja. Oke, jadi seperti ini. Di sini ada area resisten, di sini menjadi support, di sini resisten di breakout ya, berarti di sini retest menjadi support, dan kemudian supportnya di breakdown lagi dan sudah di breakout lagi, dan kemudian retest di sini dan di breakdown lagi, dan di breakout lagi dan retest di sini dan naik sampai ke sini, dan kemudian kembali turun lagi. Di sini juga dia breakout dan kemudian retest di sini dan naik lagi, dan kemudian di breakdown lagi di sini. Oke, jadi inilah area yang bisa kita pertimbangkan ketika dia sudah melewati area resisten ini ya. Jadi kalau dia closingnya bertahan di atas harga 890 atau closingnya di harga 895, kita kalau ambil di sini kita bisa hold dulu dia di area sini, dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten selanjutnya di harga 965. Jadi dengan persentase sekitar 16,27%, dan maksimalnya dia bisa akan sampai ke area sini, dimana kalau kita lihat sendiri dari pola besarnya sendiri saham ini masih downtrend ya, dimana di sini adalah resisten downtrendnya, sini downtrend, dan kemudian di sini itu adalah resisten terdekat kita ya, resisten terdekat kita selanjutnya ya. Jadi ada kalau kita ambil di harga 830 misalnya, kita akan ada 3 target resisten. Pertama di harga 890, kedua adalah di harga 965, dan selanjutnya di resisten trendline downtrendnya ini, seperti itu. Tentunya dengan trailing stop yang kuat ya, ketika kita masih hold di sini dan ternyata dia kembali turun, kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat, daripada kita harus menunggu dia kembali BEP ke area support ini, atau malah nanti dia malah kembali turun dan bablas cut loss. Jadi sama seperti ini, ketika kita dia breakout dari area ini, kita masih bisa hold, tapi kita tetap juga mengutamakan atau memaksimalkan trailing stop kita ya. Jadi kalau ternyata dia breakout di sini dan kita masih bertahan, dan ternyata dia nggak naik sampai sini dan kemudian ngejebol area ini, turun lagi, udah kita jual dulu, amankan dulu profit yang udah kita punya ya. Itu bisa kita gunakan dengan pantauan market langsung, atau kita bisa gunakan automatic order ya, yang ada di broker kalian masing-masing, untuk menggunakan atau untuk memaksimalkan trailing stop kita. Jadi biar jangan sampai dia kembali kempes terlalu cepat langsung ke bawah sini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk RSI sendiri, saham BRPT ini di sini sudah istilahnya sudah mendekati area 50 ya. Sudah mendekati area 50, dan kemudian bisa dilihat ini garisnya sudah bergerak ke bawah ya. Jadi ada kemungkinan dia mental dari area 50 dan akan kembali ke area 30 ini lagi. Oke, jadi di sini juga sama. Di sini dia juga sudah mendekati area resisten, jadi ada indikasi dia akan kembali turun ke sini. Jadi kita tunggu aja dia turun ke area sini. Atau kalau dia ternyata nggak turun ya, kita bisa tunggu aja dia breakout dari area sini. Breakout dari sini misalnya kita ambil di harga 895 dengan cut loss kita di harga 965, cut loss, take profit kita atau resisten kita di harga 965 dengan persentase 7,82, dan cut loss kita pertama pilihannya ada di sini, satu tick di bawah area ini, atau mau maksimalnya di bawah ini sekalian. Jadi bisa dibilang resikonya 1:1 ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau dia ternyata nanti nggak turun, kita bisa tunggu aja tunggu dia breakout sekalian. Kita bisa ambil di area breakout ini dengan resisten kita di harapan kita di area sini untuk pertama, dan maksimalnya terdekatnya ada di sini. Oke, jadi seperti itu. Untuk cut loss-nya bisa satu tick di bawah area sini atau satu tick di bawah area sini sekalian untuk saham BRPT ini. Selanjutnya kita bisa lihat untuk saham Piwon yang hari ini mengalami koreksi juga. Oke, Piwon ini saya hapus dulu. Dia ternyata di sini kita tandain aja ada area rejection ya, berarti di sini
Oke, di sini adalah area rejectionnya P1, dan ketika dia naik di sini dan kemudian turun, dan hari ini dia minus 0,98 ya, hampir 1%. Oke, jadi kita lihat di sini, kalau kita lihat juga di sini dia masih tertahan ya sebenarnya. Ada support minor di sini, dimana sebelumnya adalah area resisten. Oke, cuman ini kita hapus saja karena akan merancukan, karena dia jadinya terlalu banyak garis yang terlalu dekat untuk jadi terlalu banyak pertimbangan kita untuk masuk. Jadi saya itu nggak suka menganalisis teknikal itu terlalu banyak garis ya, terlalu banyak garis support resisten yang jaraknya terlalu dekat-dekat. Jadi itu akan membuat saya untuk masuk ke dalam saham itu bimbang. Jadi ketika mau masuk, oh ternyata ini resistennya cuma segini seperti itu. Jadi saya usahakan jarak itu saya buat jauh-jauh sekalian, jadi biar saya itu nggak apa ya istilahnya, nggak ragu ketika mau masuk. Oke, jadi seperti ini. Coba saya lihat lagi di sini, saya kecilkan aja untuk lebih rampingnya, lebih rapinya. Atau yang ini saya kecilkan seperti ini. Ini saya lebarkan di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi kita tunggu aja di mana saat ini, berarti kan kalau bisa kita lihat untuk risk rewardnya seperti ini ya. Di sini cut loss kita 1 tick di bawah area sini. Oke, jadi bisa dibilang masih sama ya seperti saham ITMG dan BRPT sebelumnya. Jadi untuk saat ini sendiri kita bisa dibilang risk reward kita 1:1 ya. Dimana kalau kita masuk di harga closing hari ini, jadi itu cut loss kita 4,95 dan resisten kita juga sama, persentasenya 4,95. Jadi menurut saya untuk saham BRPT kita bisa tunggu aja di area sini, kembali ke area sini, dimana ini adalah area support sebelumnya. Dan ini juga adalah area support, dan kalau kita panjangkan juga ke sini, ini bisa dibilang adalah area resisten sebelumnya ya. Resisten sebelumnya di breakout dan retest di sini menjadi support dan naik sampai ke sini dan reject. Dan kemudian di sini di breakdown ya. Kemudian di breakout lagi di sini dan reject lagi, di breakdown di sini dan retest untuk menjadi area resisten. Dan kemudian di breakout di sini dan retest menjadi area support. Jadi seperti ini untuk saham P1 kita bisa tunggu aja di bawah area sini. Di sini ya. Kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa tunggu dia di harga breakoutnya sekalian. Breakout dari sini misal kita ambil di harga 535 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area ini, dimana ini area rejection sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Untuk P1 nya ada dua pilihan, sama seperti sebelumnya karena dia berada di tengah-tengah. Kita bisa tunggu aja di bawah, di sini, di bawah area sini, di bawah area support, atau kita tunggu dia breakout sekalian kalau ternyata dia nggak bergerak turun. Jadi jangan takut kalau kita ketinggalan kereta istilah, jangan takut kita ketinggalan harga. Kita tetap bisa ambil ketika, walaupun dia naik, kita bisa ambil ketika dia sudah breakout. Tapi kalau dia naiknya sampai di sini aja, masih tertahan di area ini, jangan ambil. Kita ambil ketika dia sudah breakout. Oke. Selanjutnya kita lihat dari RSI-nya sendiri. Kalau RSI-nya sendiri bisa dibilang sama ya, seperti harganya juga masih nanggung. Dia sudah berada di tengah-tengah di antara area 50 dan area 70-nya ini. Jadi ada kemungkinan di sini juga sudah menungkik ya, sudah menungkik ke bawah, sudah mulai terbentuk pola dead cross. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area 50 ini, dan kalau dari harganya dia akan kembali ke area atau ke harga 490 ini. Oke, jadi kita lihat aja untuk kedepannya saham P1 ini akan bergerak seperti apa. Selanjutnya ada saham AALI. AALI ini untuk hari ini sendiri dia naik sebanyak 3,78% ya. Tapi kalau dari kita lihat sendiri, dia sini udah breakout ya, sudah breakout dari area resisten downtrend ini. Dimana ini kita lihat di sini resisten downtrend mayornya yang sangat-sangat kuat nih. Di sini ya resisten, di sini juga resisten, di sini resisten. Dan kemudian di sini dia sudah breakout ya, sudah breakout dan kemudian dia sudah retest di area sini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya ya, dan sekarang dia kemudian kembali naik ke atas dan sekarang dia berada di area ini posisinya. Jadi bisa dibilang kalau kita lihat risk rewardnya juga udah nanggung ya. Oke, nah kalau kita lihat cut lossnya bisa 1 tick di bawah area ini. Oke, kita lihat risk rewardnya. Kita kalau masuk di harga closing hari ini di harga 12.350, tingkat cut loss kita 1 tick di bawah area ini, area supportnya ini, support trend line-nya ini, support areanya ini
dan itu di bawah garis trendline downtrendnya ini, jadi sekitar 7,89%. Dan resisten terdekat kita ada di sini di 4,66%. Jadi lebih banyak kemungkinan cut loss-nya dibandingkan dengan kemungkinan take profit-nya. Jadi untuk saham AAL ini sama seperti sebelumnya, berarti kita bisa tunggu aja dia kembali turun ke area sini untuk mempersempit atau memperwajar risk reward kita ya. Jadi kalau kita ambil dia di area support ini lagi, jadi cut loss kita cuma 2,15%, dan resisten kita yang bisa kita dapatkan adalah untuk area take profitnya 11,18%. Tentunya selanjutnya ada area resisten ini ya, dimana area resisten ini adalah tertinggi sebelumnya. Di sini rejection, ada ekor dari sini dan kemudian turun. Jadi kalau dia berhasil breakout dari area ini juga, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai lagi ke area resisten ini di harga 13.325. Jadi sebelumnya kita hanya dapat sekitar 11%, di sini kita akan dapat sekitar 14,84%. Jadi hampir sekitar 15% ya untuk maksimal terdekatnya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk saham BRA Ali ini kita bisa tunggu aja dia kembali retest ke bawah. Oke, coba kita lihat dari RSI-nya. Oke, RSI-nya juga sebenarnya di sini sudah terbentuk ke atas ya, hampir membentuk pola golden cross, hampir memotong garis kuningnya ini. Akan tetapi dia juga sudah mendekati area resisten ya, mendekati area 70. Jadi ada kemungkinan di area 70 nanti akan di breakout atau dia mental kembali ke bawah ya. Seperti ini misalnya, udah sampai ke area 70 dan kembali naik sedikit dan langsung turun ke bawah. Jadi bisa kita tunggu aja untuk saham AAL ini, kita tunggu dia kembali ke area support ini untuk memperkecil area resisten, area cut loss kita, dan memperlebar area resisten kita atau area take profit kita untuk saham AAL ini. Kalau dari trennya sendiri, saham AAL ini kita lihat masih uptrend ya, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200 dan candle-candle masih kuat berada di atas garis MA10-nya, MA50-nya. Jadi kalau untuk jangka panjang, kalau kalian masih punya, selagi dia masih bergerak di atas garis MA50, candle-candle ini berarti masih aman ya untuk di hold jangka panjang saham AAL ini. Oke, selanjutnya ada saham Fire. Oke, saham ini baru ini saya analisis. Coba kalau dari trennya sendiri, garis MA50 masih bergerak di bawah garis MA200 dan candle-candle juga masih stabil, masih bergerak di bawah garis MA50-nya. Jadi menandakan saham ini masih strong ya downtrendnya. Terus saya akan buatkan area resisten minornya aja. Oke, jadi seperti ini. Terus saya akan cari lagi area di mana ada area pantulan ya. Oke, jadi sini adalah area resisten sebelumnya, di sini juga ada area resisten, dan di sini juga sempat menjadi area pantulan support ya. Dan di sini juga dia, kalau bisa kita lihat, dia sempat turun ya, sempat menyentuh area sini. Cuman dia closingnya tetap berada konsisten di dalam area ini ya untuk saham Fire ini. Jadi coba kita lihat untuk risk rewardnya sendiri. So kalau itu masuk di sini, resisten kita di sini, dan cut loss kita misal satu tick aja di bawah area ini, di bawah candlenya ini sekalian ya. Jadi ini kalau kita masuk sekarang bisa sekitar dapat profit sekitar 16,56%. Tentunya kalau sahamnya sedang downtrend seperti ini, resisten kita lama-kelamaan akan semakin menyempit ya. Jadi di sini misal kita masuk, bisa lama-kelamaan kita akan resisten kita hanya cuman sekitar 6,13%. Tapi kok kelihatannya masih lumayan ya. Oke, jadi tapi untuk saham-saham seperti ini saya nggak begitu sarankan ya. Coba saya lihat untuk ternyata Syariah, tapi nggak begitu saya sarankan ya, karena saham downtrend itu lebih resikonya itu akan lebih besar dibandingkan kita beli saham yang sedang uptrend atau yang sedang sideways. Jadi kalau saham-saham yang downtrend seperti ini, saya sarankan untuk jauhi dulu. Jadi tetapi kalau dia sudah breakout dari area resisten trendline ini, baru kita bisa mulai lirik ya. Tapi kalau untuk TikTok atau main cepat, main singkat aja, mungkin ya masih bisa kita harapkan ya dari saham Fire ini, tentunya dengan
cut loss yang ketat ya. Jadi jangan sampai ketika dia sudah turun harusnya kita cut loss, kita masih tahankan aja. Jadi kalau seumpama dia ngejebol juga area ini, ada kemungkinan dia akan lanjut bablas turun ke bawah ya. Area selanjutnya adalah di sini. Oke, seperti ini. Jadi kalau dia bablas bisa turun sampai ke sini. Misal berarti cut loss kita udah sekitar 28,22%. Jadi kalau kita masuk di harga penutupan hari ini, bisa cut loss kita satu tick aja di bawah area ini, di bawah candle yang ini, atau saya buat garis saja. Oke, di bawah harga 308 ya. Jadi sekitar harga 306 dengan resisten kita yang semakin lama semakin menyempit ini sekitar 14% untuk terdekatnya resisten dari fire ini. Oke, kalau dari RSI sendiri di sini dia sudah mantul ya, dari area 30 sudah bergerak, sudah membentuk garis ke atas. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area 50-nya ini. Jadi sekarang untuk dari RSI sendiri sekarang dia sedang berada di area support. Dan kalau dari harganya sendiri, dari candle sendiri juga sedang berada di area support. Jadi ada kemungkinan dia akan mantul ke atas untuk saham fire ini. Tentunya kalau kita masuk, kita harus melakukan pengawasan ketat ya. Jadi kita harus disiplin cut loss. Ketika dia turun ya udah kita cut loss dulu aja. Tapi kalau dia naik dan ternyata berhasil nge-breakout area ini, kita bisa hold dulu ya, bisa hold dulu. Dan kita lihat, kita cari area resisten terdekatnya. Jadi kita akan lihat di sana apakah dia berhasil menembus atau enggak. Kalau ternyata enggak berhasil menembus, ya udah kita jual dulu aja. Oke, misal di sini area resistennya. Ketika dia berhasil breakout, kita cari resisten terdekatnya. Apakah dia berhasil breakout dari area ini atau enggak. Kalau ternyata dia mental, ya udah kita bisa jual dulu aja. Dia akan kembali bergerak ke bawah sini. Jadi seperti itu ya untuk saham fire ini. Kita bisa ambil sekarang. Kalau yang mau ambil atau yang mau ambil sekarang, atau kita tunggu nanti ketika dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini untuk saham fire ini. Oke, kalau dari trennya sendiri masih downtrend ya tadi. Oke, selanjutnya ada saham Elsa. Elsa hari ini plus ya, tapi positifnya terbentuk doji ya. Jadi dia hari ini plus positif 1,91%, tapi kok bentuknya doji seperti ini. Oke, kita lihat aja untuk technical analisisnya. Dia masih, kalau saham Elsa ini sendiri dia masih berada di bawah area resisten downtrendnya ya, resisten mayor downtrendnya di sini. Di sini dari pola besarnya ini adalah dia berada di bawah atau di dalam area resisten downtrendnya ini. Kemarin itu dia sempat breakout ya, sempat breakout di sini, tetapi ternyata kembali reject lagi ya di sini. Dimana ini sudah breakout dari area ini dan kemudian breakout juga dari area resisten terdekat sebelumnya, dan sudah breakout juga di sini dan kemudian kembali reject lagi. Oke, kembali reject lagi dan kemudian kembali masuk lagi ke area sini, dan kemudian di sini juga dia nggak sanggup menahan ya. Di sini sebenarnya sudah terbentuk doji warna hijau, tetapi masih lanjut bablas turun ke bawah sini, menembus area ini, dan ternyata dia tertahan di sini. Dimana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Di sini support, dan di sini support di breakdown, dan di sini menjadi area resisten, di sini dan breakout lagi dan menjadi area support ya, retest di sini, dan kemudian di sini ternyata dia retestnya lagi di area sini, dan kemudian dia breakout lagi area ini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya. Dan kemudian sekarang dia sudah berada di area ini, mendekati area resisten trendline downtrendnya. Oke, jadi bisa dibilang sekarang ini bisa dibilang dia di posisi yang sangat-sangat nanggung ya. Coba kalau kita lihat dari trennya sendiri. Oke, di sini trennya sendiri dia hampir terbentuk pola golden cross ya. Di sini kalau dari MA-nya sendiri ternyata dia kemarin naik ya, nge-breakout, dan kemudian retestnya bisa dibilang dia retestnya di MA 50 ya. Jadi closingnya dia masih berada di area MA 50 dan kemudian kembali terpental naik ke atas, candle bergerak kuat di atas garis MA 50 dan MA 200-nya. Jadi kalau dari trennya sendiri ada kemungkinan ini akan terbentuk pola golden cross ya, di mana garis MA 50 akan memotong garis MA 200-nya. Oke, jadi indikasinya sudah bagus ya. Cuman kalau secara technical analisisnya dengan support support apa ya namanya ini ya, support struktural ya, dia sekarang di posisi yang nanggung ya. Kalau dari risk rewardnya sendiri, kalau kita masuk sekarang cut loss kita sekitar 6,45%, atau kalau mau maksimalnya bisa di sini di bawah garis MA 50-nya itu sekitar 7,74%, dan resisten kita terdekatnya ada di 3,87%. Jadi ada kemungkinan dia sampai ke sini dan kemudian kembali mental lagi ya, seperti ini. Ekornya sudah sampai sini, sudah mendekati, dan kemudian
kembali kempes lagi mental ke bawah sini. Jadi sekarang untuk kita masuk udah sangat-sangat beresiko ya, sangat-sangat beresiko. Jadi ini kita hapus aja dulu karena dia akan kembali masuk ke sini. Oke, jadi untuk menurut saya untuk saat ini untuk saham Elsa ini kita bisa tunggu aja dia kembali retest lagi ke bawah area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah resisten kita. Tentunya kita bisa awasi di area resisten ini ya. Kalau ternyata dia closing ya breakout di area sini, bertahan di atas area sini, kita bisa hold dulu, bisa kita tahan dulu. Apakah terus kita cari resisten terdekatnya, apakah dia berhasil breakout juga atau kembali masuk lagi ke dalam sini seperti itu. Tapi kalau ternyata dia kembali mental lagi, reject lagi, udah kita jual aja dulu dengan menggunakan trailing stop kita. Oke, seperti itu ya. Kalau dari RSI sendiri sekarang dia sudah breakout ya, bisa dibilang sudah breakout dari area 50. Oke, di sini sudah breakout dan kemudian dia sekarang sudah hampir terbentuk dead golden cross ya. Sudah mau memotong garis kuningnya ini. Cuman kalau dari harganya sendiri di sini sudah mendekati resisten ini ya, resisten downtrendnya ini. Coba berarti kita buat aja di sini area resisten atau ini adalah area rejection selanjutnya. Jadi kalau dia berhasil breakout dari area ini, ada kemungkinan dia akan sampai ke sini ya. Jadi sekitar di harga 360. Seperti itu. Jadi sekitar 21,62% kalau misal dengan catatan kita ambil di harga 296 ya, dan dia bertahan atau closingnya berada di atas garis ini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia bisa sampai ke sini, ke harga 360 untuk saham Elsa ini. Oke, jadi di sini kalau candle-candle tetap berada kuat di atas area sini, jadi ada kemungkinan akan terbentuk tren yang baru ya, di mana garis MA50 memotong garis MA200 dan sudah terbentuk pola uptrend ya kalau dari garis MA-nya seperti itu. Selanjutnya kita lihat ada saham Nano. Oke, Nano ini sudah koreksi 3 kali berturut-turut ya, ketika dia naik sampai sini dan kemudian di harga 193 ada profit taking dan sampai sekarang dia sudah di harga 130 juga masih ARB lagi ya. Dan ini ARB-nya semuanya tebal-tebal semua. Di sini dia minus 9%, di sini dia minus 10% dan hari ini dia minus 9,72%. Oke, jadi seperti ini. Kemarin kan di video yang kemarin saya buat video itu kita menggunakan time frame 5 menit. Jadi selagi dia masih berada di atas area ini, di atas harga 159 atau di harga ya 159 berarti masih aman ya. Ternyata dia openingnya besoknya di tanggal 21 tetap bablas turun. Dan di tanggal 22 hari ini juga langsung turun ya. Jadi tanpa ada, kalau dari time frame 5 menitnya, kalau di kemarin, kalau di tanggal 18 Maret itu masih ada istilahnya, masih ada apa ya istilahnya ya, masih ada pergerakan yang manusiawi ya, masih ada pergerakan manusiawi sampai bisa kita buat area seperti ini. Dan seperti ini ya. Jadi masih ada istilah transaksi tarik ulur antara seller dan buyernya. Tapi di sini kita lihat ada langsung pergerakannya langsung seller ya, langsung jualan guyur mengguyur di sini. Di sini juga di hari ini di tanggal 22 ini juga langsung cuman sekali pantulan seperti ini dan langsung bablas kembali turun lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk kalian yang punya saham Nano ini ada baiknya curi start aja dulu untuk keluar dulu ya dari saham Nano ini ya. Oke, jadi kalau untuk di trading kan kita tinggal tunggu aja dia sampai kemana ada pantulan atau terbentuk candle hijau seperti candle inverted hammer, candle hammer atau candle doji seperti itu, atau malah candle bullish engulfing seperti itu ya. Jadi dimana dia sudah berhenti dari pola downtrendnya atau selesai dari masa downtrendnya ini. Jadi kalau untuk saat ini ada kemungkinan dia masih akan terbentuk pola penjualan terus menerus ya. Coba kalau kita lihat dari RSI-nya belum muncul. Terus kita lihat dari broker summary-nya sendiri. Untuk Nano ini hari ini asing jualan ya, asing jualan. Dan kalau dari sininya dari broker summary untuk domestiknya di sini juga apa ya istilahnya distribusi ya. Coba kita lihat dia dari tanggal tadi kok nggak salah dari tanggal 18 ya. Oke, kita lihat dari tanggal 18. Oke, kita lihat dari tanggal 18 sampai tanggal 22 ya.
Oke. Tanggal 22 yang banyak jualan kemarin ada XC ya. XC jualan sebanyak 2,2 miliar dan yang beli ini ada YP ya. YP beli 3,3 miliar dari tanggal 18 sampai tanggal 22 ya. Coba kita lihat dari tanggal 18-nya sendiri aja. Oke, jadi di sini tanggal 18 sendiri juga yang borong juga YP ya. YP juga borong sebanyak 2,6 miliar. Dan kemudian tanggal 21 YP juga borong, jadi totalnya 3,1 miliar. Dan tanggal 22, jadi di hari ini YP itu masih konsisten ya, masih konsisten dia beli masih dan saat ini jadi dia masih punya totalnya 3,3 miliar transaksinya. Jadi di sini YP MG selama 3 hari ketika dia koreksi terus menerus, dia di sini YP MG terus siapa lagi nih yang broker yang bisa dibilang nih ya. Oke, jadi kalau kita lihat sendiri yang banyak punya barang banyak itu ada YP sama CC ya ketika hari koreksi terus menerus itu ya, dan yang jualan itu adalah XC, AI, MK, OD dan OD ya. Jadi ada 4 broker yang jualan miliar-miliaran totalnya. Oke. Kalau kita lihat dari sebelumnya ya, dari sebelumnya kita lihat dari tanggal 17 sebelum dia ada guyuran, coba kita lihat dulu. Ini tanggal 17 dia belum ada guyuran ya. Kita lihat tanggal 17-nya. Oke. Sama ya. Jadi di sini tanggal 17-nya YP juga masih akumulasi ya. Di sini masih beli. Terus yang jualan itu ada XC sudah mulai jualan. Kalau tadi dari tanggal 18 tadi, oke, MK yang jualan ya. XC juga sudah jualan juga. Oke. Kalau dari transaksi totalnya dari mulai ketika dia guyur mengguyur sampai tanggal hari ini 22-nya. Oke, jadi XC yang kuat untuk mengguyurnya. XC sama MK sama AI sama OD yang terus guyur mengguyur. Oke, jadi kita lihat aja nanti di mana berhentinya dari pergerakan atau distribusinya saham ini ya, saham nano ini. Jadi di sini kalau untuk saat ini, kalau untuk kalian untuk ditradingkan sendiri, saya sarankan untuk jangan berani coba-coba dulu sebelum ada mulai ada pantulan atau mulai ada perlawanan dari buyernya. Jadi sellernya sudah mulai menipis dan buyernya sudah mulai muncul ya. Jadi mulai permintaan belinya sudah mulai ada. Kalau untuk saat ini saya sarankan jangan jauhi dulu saham nano ini, walaupun secara fundamentalnya saham ini, perusahaan ini sangat-sangat bagus ya untuk saat ini. Oke, tapi secara ininya sendiri, secara pergerakan sahamnya dia malah 3 hari koreksi berturut-turut atau ARB berturut-turut. Oke, untuk kalian yang punya saham ini ya saya sarankan ya, nggak tahu juga ya saya turunnya bakal sampai di mana, kita nggak bisa memprediksi. Tapi yang pasti untuk amannya ya keluar aja dulu. Tapi itu terserah kalian ya. Kalau kalian percaya dengan fundamental, kita bisa tahankan aja dulu sampai dia akan turunnya sampai ke mana. Tapi kalau secara fundamental sendiri saham ini sangat-sangat bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham Piwon. Oke, saham Piwon ini sendiri sekarang tadi dia koreksi ya, minus 0,98%. Oh, tadi Piwon sudah ya. Sudah, berarti ini saya skip aja Piwonnya. Selanjutnya ada saham GZCO. Oke, GZCO ini tadi dia plus atau positif 13,10% ya, dimana dia naik di sini dengan formasi candle yang bisa dibilang tanpa ekor sama sekali, candle bullish ya di sini. Oke, kalau secara trennya sendiri, di mana garis MA 50 dan MA 200-nya dia masih trennya masih bagus ya, masih uptrend, masih kuat, di mana garis MA 50 berada di atas garis MA 200 dan candle-candle bergerak kuat di atas garis MA 50-nya. Dan di sini juga adalah area resisten sebelumnya, dan di sini dia sudah berhasil breakout dan kemudian reject di area sini.
dan kemudian dia retest di area sini dan kemudian dia sampai ke area sini. Kalau dilihat sendiri dari risk rewardnya sendiri, ini sepertinya juga sudah nanggung ya, sudah nanggung. Jadi bisa dibilang hampir 1:1 ya. Jadi kalau dia turun dan kita harus cut loss sekitar 20,73%, dan kalau dia sampai ke area resisten kita akan dapat sekitar 23,17%. Jadi untuk saran saya untuk GZCU ini kita bisa tunggu aja dia retest lagi ke area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita, dan resisten kita yang pertama adalah di area sini sebelumnya ya. Dimana sini juga ada area resisten sebelumnya, area reject sebelumnya di harga 164. Nah, seperti itu kalau dia nanti kembali turun ya. Tapi kalau dia bablas terus ya kita bisa ambil di atas ya. Jadi seperti itu. Kalau ternyata dia nanti retest, kita bisa tunggu aja di area sini. Atau ketika dia naik lagi, naik dan itu kita tunggu di area sini apakah dia breakout atau retest. Jadi retestnya kita bisa tunggu jemput lagi di bawah area sini, dan harapan kita pertama kali di sini untuk resisten awalnya, dan selanjutnya maksimal di sini ya, resisten terdekatnya. Tapi kalau ternyata dia nggak turun dan dia misalnya naik terus dan sampai sini, ternyata dia breakout, kita beli aja ketika di sini. Kita beli buy on breakoutnya di sini. Dan ini sahamnya belum kelihatan ya resistennya di mana. Kita bisa gunakan Fibonacci ekstensi ya untuk melihat resisten selanjutnya. Oke. Jadi resisten selanjutnya ketika dia breakout, kita bisa target kita bisa di sini ya, di harga 245, jadi sekitar 20,08%, dengan cut loss itu 1 tick aja di bawah area sini, atau mau di sini itu udah kejauhan ya, jadi 1 tick aja di bawah area sini ya. Jadi sekitar 7,84% dengan resisten kita 20,08% ketika dia beli ketika dia berhasil breakout dari area 200 berapa nih, 203 ya, 203. Saya paskan dulu. Oke, seperti ini. Oke, jadi harapan kita selanjutnya di sini ya, di area resisten ini kalau dia berhasil breakout. Tapi kalau ternyata enggak, ternyata di area sini dia reject, kita bisa tunggu aja jemput di bawah sini. Oke, untuk kalian yang masih punya saham ini, masih hold saham ini masih prospeknya ke depannya masih sangat-sangat bagus ya. Oke, masih sangat bagus. Karena dari trennya juga masih uptrend ya. Selagi dia masih berada di atas garis MA 50, kita bisa hold panjang terus ya. Jadi trennya masih uptrend. Selanjutnya ada saham Budi. Coba sebentar, ini dulu kita lihat dulu untuk RSI-nya di RSI-nya juga dia sudah mendekati area 70 ya. Jadi ada kemungkinan dia sampai sini kembali mental ke bawah atau dia breakout. Kalau mental berarti di sini dia akan kembali koreksi ke bawah sini. Tapi kalau dia breakout berarti dia akan sampai langsung ke area resisten ini. Jadi seperti ini ya. Apakah kalau seperti ini misalnya sampai ke area dekat area 70 dan kemudian kembali turun ke bawah ke area 50. Tapi kalau di sini dia sudah mendekati area 70 dan kemudian breakout, jadi ada kemungkinan di sini kalau dia breakout, jadi juga dia akan langsung sampai ke area resisten ini untuk setelah candle ini ya. Oke, kalau dari volume sendiri juga sudah bagus ya di sini. Selanjutnya ada saham Budi. Oke, saham Budi ini ternyata breakout ya dia ya. Kalau dari trennya sendiri kita buat di sini kemarin dia sedang downtrend, dia baru aja terbentuk dead cross di sini, dan kita buatkan seperti ini pola seperti apakah dia berhasil breakout ke atas atau malah breakout ke bawah. Ternyata dia breakoutnya ke atas ya. Oke, kita hapus aja ini, berarti sudah terkonfirmasi bahwa dia breakoutnya ke atas. Saya buat Budi kemarin terakhir tanggal 15 ya. Oke, tanggal 15 ini saya hilangkan dulu. Selanjutnya kita akan cari area resisten terdekatnya. Oke, di sini adalah area resistennya ya. Di sini resisten. Jadi kita tunggu aja dia berhasil breakout atau enggak dari area ini. Kalau dia masih berada di bawah area ini, berarti dia masih ada kemungkinan bergeraknya seperti ini ya. Di sini dia naik, turun, dan kemudian naik lagi ya. Di sini, dan kemudian kita lihat apakah dia berhasil ngejebol atau enggak. Kalau ternyata dia nggak ngejebol, dia bisa mungkin akan bergeraknya hanya seperti ini aja. Jadi resisten
downtrend yang di breakout ini berubah berfungsi menjadi area support downtrendnya. Jadi akan tetap downtrend. Tapi kalau dia sudah berhasil breakout dari area ini, ada kemungkinan dia akan membentuk pola uptrendnya. Di sini breakout dan retest dan kemudian naik ya. Oke, jadi dia mulai terbentuk pola uptrendnya ini. Oke, jadi selanjutnya tadi berarti harusnya kan tadi 10 saham ya, cuman karena ternyata di sini saya tulisnya P1 ada 2, jadi saya akan cari satu saham lagi yang menurut saya menarik ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham PPRE ya. Oke, saham ini tadi mengalami naik ya sebenarnya, kok minus ya, kok nol ya. Dia tidak ada perubahan berarti tadi. Oke, tapi di sini malah terbentuk polanya candlenya inverted hammer ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sendiri ternyata dia sudah bisa dibilang mental ya dari area ini, dimana kalau di sini dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini dan kemudian tertahan di sini ya, tertahan di sini dimana ini adalah area support sebelumnya dan resisten sebelumnya dan kembali reject ke sini dan area resisten downtrendnya ini berubah menjadi support downtrendnya dan sudah naik lagi. Coba saya lihat dulu. Terakhir saya buat video ini itu tanggal 12 ya, tanggal 12 berarti itu ada di candle yang ini. Candle yang ini ya. Atau yang ini. Oke, yang ini ya berarti candle hijau ini. Dan kemudian di sini dia masih tertahan ya. Kemudian dia berhasil breakout di sini dan closingnya berada di atas area ini dan kemudian dia kembali reject lagi, ternyata reject lagi dan kemudian retest di sini membentuk doji dan kemudian kembali turun lagi. Jadi untuk saham ini sendiri, untuk PPRE sendiri ini kita bisa tunggu aja dia akan kemana ya. Jadi di sini saya buatkan aja area selanjutnya, area supportnya. Oke, di sini kan dia reject ya. Jadi dia reject sekarang. Jadi untuk saat ini kita jangan masuk dulu, kita tunggu aja dia kembali ke area sini. Cut loss satu tick aja di bawah area sini. Dan resisten kita di area sini ya, dimana ini area support dan resisten sebelumnya. Dan kalau dia berhasil breakout, dia harapan kita dia bisa akan sampai ke resisten selanjutnya di sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita bisa tunggu aja dia kembali turun ke area sini, atau kalau dia nggak turun, kita bisa tunggu aja dia breakout di area sini dengan cut loss kita satu tick di bawah area sini. Tapi kalau dari RSI-nya coba kita lihat. Oke, dari RSI-nya sendiri sekarang dia sedang berada di area 50 ya. Berada di area 50. Berarti sekarang bisa dibilang dia kalau dari RSI sendiri sekarang dia sedang berada di area support ya. Jadi akan kemungkinan dia akan naik atau kembali ngejebol ke bawah ya. Kalau dia naik ternyata berarti dia akan berhasil breakout dari area ini ya, breakout dari area ini. Tapi kalau ternyata dia nanti kembali breakdown, berarti ada kemungkinan dia akan kembali retest ke sini. Jadi tapi kalau dari sini, dari kemungkinan RSI-nya ini dia akan naik ya. Oke, jadi kita lihat aja di kondisi apapun kita tetap bisa masuk ya. Ketika dia turun kita bisa masuk di sini, ketika dia naik kita bisa ambil buy on breakout di area ini. Oke, kita lihat dari MA50 dan MA200 nya saham ini masih downtrend ya, masih downtrend. Oke, jadi seperti itu. Ini Oke, jadi seperti itu ya, udah selesai. Ini 10 saham tadi sudah kita analisis. Sudah kita analisis secara teknikalnya. Ada beberapa saham yang hari ini mengalami kenaikan dan ada beberapa saham yang hari ini mengalami koreksi.